Saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 911 Pak Adris. Yuk kita mulai. Haleluya. Baik. Dari wanita usia 31 tahun, single dari Jakarta. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk pertanyaan saya soal predestinasi takdir pada Abam episode 901. Pada kesempatan kali ini saya tidak bertanya Pak, tapi hanya ingin mengklarifikasi sedikit soal status saya yang disebutkan sudah menikah. Padahal di WhatsApp saya tulis kalau status saya belum menikah, single. Waktu itu salah sebut ya. Oke. Tapi tidak masalah, saya aminkan saja. Soalnya saya juga masih bergumul soal pasangan hidup. Doain ya Pak, supaya saya bisa menemukan pasangan hidup yang bisa diajak berduet untuk sama-sama hidup kudus dan berkenan di hadapan Bapa menuju langit baru, bumi baru. Amin. Oh iya Pak, jika Bapak Yahweh berkehendak dan Pak Erastus memiliki waktu yang pas, saya rindu suatu hari nanti ketika saya menikah bisa diberkati oleh Pak Erastus. Dulu sekitar tahun 2005, Pak Erastus yang membaptis selam saya di Gading Kirana. Saya juga ingin pernikahan saya pun bisa diberkati oleh Pak Erastus. Saya berdoa supaya Pak Erastus bisa sehat terus dan diberi umur panjang, serta bisa terus menyuarakan kebenaran kepada kami. Saya juga akan terus berjuang untuk melawan keinginan daging saya dan merobek kodrat-kodrat dosa yang saya miliki demi mencapai kesempurnaan di mata Bapa. Saya punya prinsip, lebih baik saya tersiksa daging dan batin di dunia daripada tersiksa di neraka. Semangat terus Pak Erastus dan tim Abam. Kiranya Bapa di surga memberkati pelayanan Bapak dan tim. Terima kasih. Amin, amin ya. Belum menikah ya. Belum menikah ya, tapi juga tidak jelas punya pacar atau tidak ya. Tapi mengamini Pak punya pacar. Oke. Pengen punya pacar Pak. Jalani aja ya. Yang penting kamu jalani terus, jangan melihat umurmu. Makin kau lihat umur, makin kamu upset, makin galau, lalu kamu makin tidak selektif, bahaya. Ya, tidak selektif, bahaya. Jadi tenang saja, karena pada waktunya Tuhan pasti beri jodoh yang baik untuk kamu. Pasti Tuhan beri jodoh yang baik. Kalau kita tidak memikirkan jodoh, Tuhan beri jodoh. Terlalu memikirkan jadi berhala, malah Tuhan tersinggung, kamu malah tidak berjodoh yang tepat. Ya, ikuti terus firman Tuhan yang saya sampaikan, doa pagi bersama Om Eras. Pasti Tuhan akan beri yang terbaik. Nah, Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya dari pria usia 53 tahun, sudah menikah di Jakarta. Amin. Mohon saran Pak Eras untuk penggunaan Alkitab Produksi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang sebaiknya digunakan oleh kami Jemaat GSKI. Ada beberapa pilihan terjemahan seperti versi terjemahan baru 2, versi bahasa Indonesia sehari-hari, dan lain-lain. Namun, dalam beberapa kesempatan saya membaca kalimat terjemahan yang bernuansa dogma Tritunggal atau Trinitas. Apakah dinamika versi terjemahan ini bermakna baik untuk pengetahuan dan memperkuat iman kita yang percaya dengan monoteisme, atau malah sebaliknya? Mohon arahan Pak Eras tentang versi terjemahan Alkitab ini. Terima kasih. Shalom. Dalam monoteisme dan dalam pengajaran mengenai logos yang 42 sesi, monoteisme udah berapa serinya ya? 33 Pak sekarang. Bukan. Monoteisme belum sampai 33 loh. Ke 6. 6 ke 7 nanti ya. Iya. 7. Selasa 7 ya. Selasa tanggal 6. Selasa tanggal 6 itu 7. Oke. Jadi 42 sesi. Itu saya mengutip beberapa ayat Alkitab yang harus dipahami makna aslinya. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia dengan terjemahan baru yang pertama dan kedua, semua itu baik untuk dibaca. Hanya beberapa saja yang bernuansa Trinitarian, itu juga tidak terlalu menjadi masalah asal sudah dijelaskan. Kita harus mendukung Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, jadi jangan berpikir bahwa LAI telah
sesat atau menerjemahkan salah ya. Tentu dari perspektif LAI bisa dimengerti, tapi ada ayat-ayat yang harus dipahami dengan lebih tepat dari bahasa aslinya. Dan itu hak masing-masing. Kalau bagi saya kita tidak boleh membuli lembaga Alkitab Indonesia yang sudah bekerja sangat baik. Dan kita harus tetap mendukung lembaga Alkitab Indonesia ya. Iya, Pak. Harus cukup jelas ya. Iya, Pak. Jadi pakailah terjemahan yang sudah ada. Atau saudara membaca bahasa Inggris terjemahan King James juga bagus. Mendekati terjemahan aslinya, ya, King James Version. Walaupun ada beberapa terjemahan yang juga ke arah Trinitarian. Tapi tidak masalah, pasti Anda tahu hanya beberapa ayat saja yang harus dipahami dengan benar. Seperti Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 2. Saya menjelaskan dan itu cukup bisa dimengerti. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 26 tahun, single. Shalom Pak Eras, saya mau cerita tentang kakak perempuan saya. Dia berusia 29 tahun. Belakangan ini dia seperti ditimpa masalah bertubi-tubi. Dia tiba-tiba menderita sakit dan divonis dokter agar lebih baik operasi. Dan ada sakitnya yang lain. Lalu dia tiba-tiba ditinggal pacarnya tanpa kabar apapun. Dia pernah bilang kalau dia sudah melakukan hubungan intim dengan laki-laki ini. Kemudian tiba-tiba dia dimutasi ke tempat yang sangat jauh oleh manajemen perusahaannya dengan tidak naik gaji. Akhirnya dia putuskan untuk resign. Memang selama yang saya tahu, kakak saya ini kurang hormat kepada orang tua. Beberapa kali menyakiti hati kedua orang tua kami. Bahkan mama saya sampai menangis. Dia juga kurang bisa mengontrol bahasanya. Bahkan ke orang tua kami, dia pernah ngomong kasar, nyelekit, dan benar-benar tidak hormat. Sejak dia SMA, seringkali dia bertengkar dengan temannya, dan mama saya pun ke sekolah. Di tempat kerja pun dia cerita kalau banyak yang iri ke dia. Dan dia seperti tidak ditemani. Dia selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Kenapa hidupku begini, hidupku hancur. Saya tidak serumah dengan kakak dan orang tua saya. Tapi setiap kali mama saya telepon, pasti cerita kalau kakak saya itu suka marah, mengeluh, bersungut-sungut, lempar barang. Dalam hati saya, apakah Tuhan sedang menguji dia atau dia sedang menuai apa yang dia tabur? Apa yang harus saya lakukan sebagai adiknya, Pak? Saya sudah capek banget menasehati dia supaya bertobat. Tanya Tuhan dan stop mengeluh. Bagaimana menurut Bapak? Jangan merasa capek kalau Tuhan belum capek. Ya, Pak. Jadi kalau Tuhan masih beri kamu proyek untuk menyelesaikannya, jangan berkata capek. Karena Tuhan belum mengatakan stop. Jadi kakak kamu ini memang bagian kamu. Kakak kamu itu dasarnya sombong. Sombong, tidak mau mengalah. Ya. Dia sangat egosentris, egois. Dia mau dirinya dilayani, tapi dia kurang mengerti orang lain. Apa yang dialami ini bisa merupakan tuaian apa yang dia tabur, juga sekaligus menjadi cara Allah mau mengubah dia. Bagaimana dia bisa berubah kalau ada masukan yang positif? Dan kamulah yang menjadi alat untuk memberikan masukan. Dia sedang ditaklukkan atau ditundukkan Tuhan. Ya. Dia seperti buluh yang dibuat terkulai. Dia menjadi seperti lampu yang nyaris padam. Tapi belum padam. Dan kamulah yang harus tidak boleh berkata capek untuk mendampingi dia. Paling tidak kamu arahkan dia mendengar Truth ID. Kamu arahkan ke langit baru, bumi baru. Solusinya itu bukan hanya jangan marah-marah ya kak. Kak sabar, nggak bisa, itu nggak bisa. Itu tidak akan menyelesaikan. Ibarat antibiotik dia sudah tidak lagi 50 mg, udah 500, kalau bisa 5000. Ya, ini berat. Ini wanita ini usia 29 tahun tetapi kerusakannya udah tingkat berat. Makanya tidak heran kalau orang tua pun dibuat nangis. Dia udah tidak peduli. Dia tuh lupa kalau dia ada itu karena orang tua. Benar-benar kurang ajar. Tapi sebenarnya ada satu hal yang saya tangkap di sini. Dia juga tidak takut Tuhan.
Kakakmu ini tidak takut Tuhan. Jadi sekarang kamu yang harus menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mengingatkan dan menegur dia. Soal sakitnya, jangan mudah terima kata dokter, satu dokter. Datanglah ke beberapa dokter. Jadi kalau vonis untuk operasi ini belum tentu harus operasi. Tapi kalau memang harus dioperasi, carilah dokter yang benar-benar mumpuni untuk melakukan operasi. Sakitnya apa sampai harus dioperasi ya? Karena ada dokter yang sembarangan saja cepat mengatakan operasi. Dan ini sebagai pendeta saya sudah mendengar banyak. Dokter A bilang operasi, dokter B ternyata mengatakan tidak dan diobati bisa tanpa operasi. Oke, tapi kalau memang harus operasi jangan kemudian ditunda ya. Jadi pastikan itu diagnosisnya baik. Saya kira itu jawaban saya. Selamat berjuang untuk menyelamatkan kakak kamu. Oke. Selanjutnya pria usia 42 tahun sudah menikah dari Jakarta. Shalom Pak Eras, saya sudah menikah selama 15 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak. Berawal di tahun 2019, saya mengetahui kalau istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain. Saya bisa tahu karena secara tidak sengaja membaca chatnya yang lupa dihapus hari itu. Setelah saya konfirmasi, istri saya mengakui perbuatannya. Saat itu dia mengakui hubungannya tidak sampai berhubungan badan, tapi hanya sejauh dicium pria tersebut di pipi. Akan tetapi selanjutnya saya mengetahui kalau istri saya tidak sepenuhnya jujur dan banyak menutupi hal-hal mengenai perselingkuhannya. Hingga hari ini saya merasa tidak mengetahui secara penuh. Masalah bertambah rumit ketika mertua saya, seorang janda, terlibat permasalahan ini. Awalnya mertua saya terlibat karena dia juga mengenal pria tersebut. Singkat cerita, sejak mertua saya terlibat, dia justru membela istri saya, yang menyebabkan istri saya semakin tertutup dan tidak mau bercerita secara penuh mengenai hubungannya dengan pria lain tersebut. Akibatnya hubungan kami hancur, berantem terus-menerus. Belum lagi kalau bertengkar, istri selalu melibatkan ibunya, seperti mencari backing dan pembelaan. Pak Eras, saya sudah memiliki komitmen untuk tidak akan bercerai, karena saya percaya ikatan pernikahan suci dan janji saya kepada Tuhan saat kami menikah di gereja. Walaupun justru istri saya yang seringkali melontarkan kata ingin cerai saat kami bertengkar. Saat ini frekuensi bertengkar kami sudah menurun, akan tetapi akar permasalahannya masih tetap sama. Saya memiliki trust issue terhadap istri saya. Istri saya pun terlihat tidak peduli, bahkan justru bersifat lebih rahasia dan mengunci handphone, bahkan menyembunyikan handphonenya. Beberapa kali saya mengetahui kalau istri malah suka berbohong. Akan tetapi tetap tidak mau mengaku saat saya tanya atau konfrontasi. Belum lagi mertua yang selalu ikut memojokkan saya, bahkan seringkali menghina dan merendahkan saya. Pak Eras, bagaimana saya harus menyikapi masalah ini? Berkali-kali saya mengajak istri untuk konseling dari gereja, tetapi dia selalu menolak. Semakin hari saya merasa semakin tidak dihargai sebagai seorang suami atau laki-laki. Mohon maaf jika terlalu panjang. Ini sudah saya usahakan untuk sesingkat mungkin. Semoga jawaban Pak Eras bisa membantu saya, karena saya juga tidak bisa bercerita kepada orang lain karena malu. Dan juga saya masih menjaga nama baik istri dan keluarga. Mohon nama saya juga tidak disebutkan. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Satu kalimat ya, jangan lawan Tuhan. Istrimu sedang melawan Tuhan. Wow. Tapi kamu jangan ikut-ikut melawan Tuhan. Kamu harus ada di pihak Tuhan. Istrimu sedang melawan Tuhan, nak. Ya, saya tidak mau bicara tentang sampai sedalam apa hubungan istrimu dengan pria itu. Tapi yang saya mau katakan, jangan melawan Tuhan. Istrimu sedang melawan Tuhan.
Kamu semakin hari makin tidak dihargai, oke. Sampai titik tertentu dia akan dipermalukan. Dia akan dipermalukan, benar-benar akan direndahkan dan dipermalukan. Jadi kamu jangan melawan dia, kamu diam saja. Kamu jalani hari ke hari dengan memperhatikan dua anakmu. Ini masa depan mereka. Anak-anakmu sudah mulai belasan tahun umurnya, menginjak mau remaja kan, umur udah 15 tahun, dua anak. Iya, Pak. Satu udah mulai remaja, satu lagi mungkin masih baru mau keluar dari anak masa kanak-kanak. Justru konsentrasimu juga bukan lagi pada istri, pada anakmu. Tetapi lebih dari itu, kamu bersiap-siap untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Ini paling penting, fundamental, dasar ya. Kudus, hidup suci, taati firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, hidup dalam doa, berjalan dengan Tuhan, hidup di hadirat Tuhan dalam kekudusan. Ini sudah luar biasa. Kamu kalahkan persoalanmu dengan kekudusan. Ikuti saya. Doa pagi, doa pribadi kamu miliki dengan firman Tuhan. Pasti kamu akan menang. Hanya ini yang saya bisa jelaskan. Oke? Nah, kamunya sendiri juga harus sabar. Kamu jangan banyak menskenario dalam pikiranmu nanti begini, nanti begitu. Tutup mata, merem saja, jalani. Kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Teruskan. Selanjutnya wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Batu Malang. Ya. Shalom Bapak Erastus yang sangat saya kasihi beserta seluruh tim Abang. Pak, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dibacakan pertanyaan saya di Abang episode lalu, Pak. Terima kasih karena saya sudah dilayani secara pribadi. Saya sangat terharu sekali, Pak, karena respon dari tim Bapak yang cepat untuk melayani dengan kasih terhadap saya. Oh iya, Pak, Bapak kapan datang ke Surabaya? Saya punya kerinduan, Pak, untuk membawa 2 putri kembar saya yang berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti kebaktian di GSKI Rehoboth Surabaya ketika Bapak hadir. Kiranya Bapak bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu Bapak. Saya rindu agar Bapak mendoakan secara langsung, menumpangkan tangan Bapak di atas kepala anak-anak saya, Pak. Kiranya Bapak berkenan agar jauh-jauh hari saya bisa mempersiapkan diri untuk bisa datang ke GSKI Rehoboth Surabaya. Terima kasih, Pak. Sekian pertanyaan dari saya. Orang nanti dihubungi saya ke Surabaya kan. Minggu ini saya doakan. Oke. Kasih tahu Pak Topo biar Pak Topo yang ngatur perjumpaannya. Oke, saya akan perhatikan ini. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 52 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak dari Tomohon, Sulawesi Utara. Shalom Pendeta Erastus dan tim Abang. Pertama-tama saya mau berterima kasih semua jawaban-jawaban dan tanggapan-tanggapan Pendeta Erastus untuk setiap pertanyaan dan pernyataan saya di Abang. Pendeta Erastus, saya sangat bersyukur bisa mengenal Bapak walaupun hanya melalui YouTube. Di kota saya, di Tomohon, ini ada radio rohani. Pendeta Erastus pernah datangi. Yang ikut-ikutan mengadakan acara seperti ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengarnya. Sering saya lucu-lucu sendiri, karena jawaban-jawaban yang diberikan banyak yang ngawur. Tapi saya tidak pernah ikutan, apalagi mengkritik. Saya hanya memakluminya saja. Mungkin inilah hasil karena banyak waktu saya di YouTube untuk mendengar Pendeta Erastus. Pak Pendeta Erastus, saya ada pertanyaan yang sudah lama ada di pikiran, tapi belum pernah benar-benar mendengar pembahasan lengkap. Alkitab itu kan disebut firman Tuhan. Tapi menurut saya, tidak mungkin setiap nats itu dijadikan sebagai perkataan firman. Asumsi saya, ada nats yang hanya boleh menjadi cerita sejarah. Yang menjadi pertanyaan saya, di bagian mana yang diartikan sebagai firman Tuhan dan bagian mana yang hanya sebatas sejarah? Maaf kalau saya salah membuat pertanyaan. Terima kasih Pendeta Erastus. Ini pertanyaan yang bagus loh. Alkitab adalah firman Tuhan. Apakah Alkitab berisi firman Tuhan? Kira-kira mana yang benar? Ya kan? Iya. Kan dulu pernah menjadi perdebatan. Alkitab adalah firman Tuhan atau Alkitab berisi firman Tuhan. Mana yang benar? Dua-duanya bisa benar.
Maksudnya adalah yang penting bagaimana ekstraksi, ekstrak dari kalimat-kalimat dari ayat-ayat yang ada di Alkitab. Nah, banyak orang itu mengartikan Alkitab salah. Jadi ayatiah tapi tidak Alkitabiah. Ayatiah hanya berdasarkan ayat itu atau kata itu atau kalimat itu bisa salah loh. Memahami Alkitab harus dari Kejadian sampai Wahyu. Harus memahami dengan benar. Dan setiap ayat, setiap kalimat harus dipelajari sesuai konteksnya. Kan di dalam ayat Alkitab ada perkataan iblis juga, ada perkataan orang jahat juga. Apa itu firman Tuhan? Bukan. Tapi ekstraksi, inti, kesimpulan, esensi dari setiap ayat, kalimat di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan. Jadi seperti orang membuat penyulingan. Gaharu, disablim ya. Gaharu itu kan kayu. Bagaimana jadi minyak wangi? Diproses sampai jadi tetes-tetes minyak wangi. Nah, Alkitab itu seperti itu. Proses eksegesis, hermeneutik, penafsiran, baru menjadi tetes-tetes. Itu firmannya. Bukan kata, bukan kalimat saja. Bukan ayatnya, tapi pengertiannya. Itu baru namanya firman Tuhan. Cukup jelas ya? Mantap, Pak. Oke. Teruskan. Selanjutnya wanita 31 tahun belum menikah di Jawa Tengah. Shalom Bapak Erastus, bolehkah Bapak bagikan pengalaman Bapak dalam hal berpuasa? Seperti kapan terakhir Bapak makan, lalu kapan berbukanya? Apakah ada puasa khusus yang Bapak lakukan sebelum melakukan pelayanan seperti pengusiran roh jahat? Terima kasih sudah menanyakan jawaban pertanyaan saya. Saya puasa bisa dari malam, besoknya jam 5 sore, atau sampai jam 6, atau sampai jam 8 malam. Jadi 24 jam. Kadang-kadang saya puasa di jam 10 malam, besok jam 6, jam 5 sudah makan. Belum tentu. Tidak tentu. Tapi yang penting merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kebutuhan rohani kita. Itu yang penting. Yang penting itu kebutuhan rohani yang mendesak, yang membuat kita mengabaikan kepentingan makan kita. Nah, saya sering mengadakan pengusiran setan tanpa puasa. Kan kita tidak tahu bahwa ada orang mau bawa orang kerasukan setan misalnya. Iya, Pak, betul. Jadi kita harus selalu dalam keadaan ready, siap, standby, hidup kudus. Wah, itu paling penting. Nah, puasa itu juga harus minta petunjuk Tuhan, bukan sekedar kita mengurangi makan, tidak makan. Kapan kita puasa, apa tema puasa, untuk maksud apa. Tapi biasanya selalu untuk kebutuhan rohani. Bukan sekedar supaya dapat jodoh, supaya dapat kerjaan. Itu masalah abal-abal. Tapi bagaimana kita bisa hidup kudus, mengerti kehendak Tuhan, apa rencananya, kita puasa. Masing-masing kita beda-beda. Ada orang yang harus minum obat misalnya, ya jam 5 pagi dia minum obat. Nanti sampai jam 5 sore. Ada yang makan sampai terakhir jam 5. Nanti makan lagi jam 6, seperti orang sahur jam 4. Jadi bukan soal tidak makannya, tapi perendahan hati di hadapan Tuhan. Oke, mantap. Baik, selanjutnya ada wanita 48 tahun, janda cerai hidup, memiliki 2 anak dari Hong Kong. Shalom, salam sejahtera Bapak Rohaniku, Pak Erastus Sabdono. Saya dari agama Muslim. Tetapi tahun 2020 saat pandemi, saya tidak bisa kemana-mana dan hanya lihat YouTube saja. Singkat cerita, saya sering melihat khotbah Pak Eras. Akan tetapi saya bingung, karena banyak yang menjelek-jelekan Bapak sebagai pendeta sesat. Awal tahun 2021, saya tidak sengaja mendengarkan khotbah dan juga lagu-lagu Pak Eras. Saya merasakan kalau Bapak tidak sesat. Dan saya pun seperti kecanduan untuk mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Oh iya Pak, saya pernah komen di channel YouTube yang mengatakan Bapak sesat. Saya menjawab di kolom komentar, kalau Pak Eras sangat memberkatiku dan mengubah hidupku. Tetapi komen saya dihujat banyak orang Pak. Bahkan mereka sampai bilang, kalau saya pengikut saksi Yehova dan lain sebagainya. Maaf Pak, SMS saya terlalu panjang.
Tetapi saya di sini hanya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak. Karena pengajaran Bapak sudah mengubahkan hidup saya. Hebat ya. Dulu saya tidak mengerti tujuan hidup saya, tetapi sekarang saya semakin mantap untuk berkemas-kemas ke LB3. Kiranya Tuhan mempertemukan kita di langit dan bumi yang baru ya, Pak. Tetap semangat Pak Eras dan seluruh pelayan GSKI. Ini untuk kesekian kalinya orang yang mendengar saya sesat ternyata hidupnya diubah. Iya. Kesekian banyak. Makanya kalau orang punya nurani yang baik, dia bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak. Coba apa dasarnya sesat itu? Iya. Nah, tapi kita kembalikan ke Tuhan, karena dunia ini sudah gelap benar. Lebih banyak orang jahat daripada orang benar. Lebih banyak orang yang nuraninya rusak daripada nuraninya masih baik. Selamat, welcome to my world. Selamat datang di duniaku. Nanti kalau di Indonesia kita ketemu. Ya. Taiwan ya. Hong Kong, Pak. Hong Kong ya. Kalau ke Jakarta datang ke Mall Arta Gading lantai 5 ya. Kalau tidak ketemu di dunia, kita ketemu di langit baru bumi baru. Pasti Tuhan pertemukan kita. Ya, orang ini kayaknya sudah mantap jadi Kristen. Iya, Pak. Ya. Dari agama lain tadi ya. Muslim. Tahun 2020 mendengarkan khotbah di YouTube. di YouTube bisa bertobat, hebat loh itu, tanpa pelayanan pribadi ya. Iya. Jadi firman yang disampaikan di Truth ID itu berkuasa mengubah. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 26 tahun belum menikah, Sulawesi Tengah. Iya. Shalom dan selamat siang Bapak Rohaniku. Bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertanya di Abam. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah apa maksud dari kitab Ibrani 11 ayat 6? Perikop bacaannya berbicara tentang iman dan khususnya di ayat yang ke-6 itu berbicara tentang upah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah upah di sini berkaitan dengan berkat rohani, penggarapan untuk menjadi serupa dengan Yesus atau perubahan kodrat, atau berkat jasmani, kekayaan, kelimpahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan jasmani. Ya, terus. Sekian dan terima kasih Bapak Rohaniku, tetap sehat, kuat dan semangat memberikan teladan bagi kami anak-anak rohani dimanapun berada. Oh ya, satu lagi Bapak Rohaniku, saya ingin sekali memiliki referensi tentang kenosis, tetapi belum bisa terpenuhi. Tetapi sekiranya jika tidak merepotkan, apakah bisa dikirimkan bukunya Pak? Mohon maaf Bapak Rohaniku, permintaannya terlalu Ini referensi kelewatan, Pak. maksudnya apa ya, referensi buku ini? Buku ya Pak. Buku kita kan ada referensinya kan, kenosis. Oke, tolong dikirim ya. Jangan tidak ya. Oke, Ibrani 11 ayat yang ke-6 ini kan sebenarnya, oke dibaca, saya tahu. Ibrani 11. Barang siapa percaya itu. Oke. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebenarnya pada intinya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu pasti mendapat sesuatu yang baik dari Allah. Yang baik ini bisa berkat jasmani, berkat rohani, tapi terutama pasti kekekalan. Pasti langit baru, bumi baru. Karena di ayat 8, 9 itu Abraham yang mencari negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham yang mencari langit baru, bumi baru. Ya, di ayat yang ke-8, 9, 10, 11. Upah itu pasti sesuatu yang baik dari Tuhan dan pasti itu kekekalan. Oke, ini 911. Kita akan jumpa di episode 912. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.